Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel J-Coin, yang membahas seputar cryptocurrency dan keuangan. Di video kali ini kita akan membahas CBDC versus cryptocurrency, mana yang lebih baik. Mari kita mulai. Perbedaan di antara keduanya sangat penting, dan dengan alasan yang tepat, karena kita harus waspada terhadap interaksi institusional di masa depan yang melibatkan teknologi blockchain. Ketua Federal Reserve, Jerome Powell, berbicara di depan House Committee on Financial Services, dan menyatakan bahwa tahun 2021 akan menjadi tahun penting untuk proyek dolar digital. Dia tertekan bahwa bank sentral akan terlibat dengan publik terkait masalah ini. Pernyataan Powell tersebut kontras dengan pernyataan sebelumnya pada tahun 2020 dan tahun-tahun sebelumnya, di mana ia meremehkan pentingnya dolar digital. Sekali lagi, kita melihat perbedaan antara pernyataan publik dan sikap terhadap teknologi blockchain yang seringkali dibahas secara tertutup. CBDC, mata uang digital menjadi agenda utama dalam dekade ini. Bank sentral di seluruh dunia, terutama di UE, AS, dan India, sedang berusaha mengembangkan solusi blockchain mereka sendiri untuk menghadapi adopsi dan perkembangan teknologi blockchain yang semakin luas. Sering dengar CBDC, tapi tidak tahu intinya, Kak. CBDC atau Central Bank Digital Currency adalah mata uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral. CBDC berbasis blockchain, namun karena belum diluncurkan, rincian desain dan mekanisme kerjanya masih spekulatif. Namun, beberapa sumber resmi dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang karakteristik CBDC. Berdasarkan laporan Bank Sentral Eropa tentang Euro Digital dan berita terkait Yuan Digital Cina, CBDC dapat diidentifikasi sebagai mata uang digital pribadi, yang digunakan untuk mentransfer nilai melalui transaksi digital. Salah satu penggunaan utama CBDC terletak pada transaksi pembayaran digital. CBDC tidak memiliki nilai investasi, dan dalam beberapa kasus seperti ECB, Bank Sentral mungkin menghukum penimbunan atau aktivitas investasi. Oleh karena itu, mata uang digital ini dirancang khusus untuk pembayaran online komersial. Salah satu fitur penting yang perlu diperhatikan adalah jenis jaringan blockchain yang digunakan oleh CBDC. Bank sentral biasanya tidak ingin mengungkapkan transaksi dan data keuangan secara publik melalui blockchain, oleh karena itu CBDC menggunakan jaringan blockchain pribadi. Jaringan blockchain yang digunakan oleh CBDC sering disebut sebagai blockchain yang diizinkan, yang berbeda secara mendasar dengan blockchain terdesentralisasi. Partisipan dalam jaringan harus memiliki izin khusus untuk mengamati dan melakukan aktivitas di blockchain, yang diberikan oleh otoritas pusat, yaitu bank sentral. Dalam sistem seperti itu, bank dan lembaga keuangan lainnya yang bermitra dengan bank sentral akan menjadi host node yang memfasilitasi transaksi untuk klien mereka. Tidak ada pihak lain yang memiliki peran serupa atau akses ke blockchain yang diizinkan. Bagaimana perbandingan antara CBDC dan cryptocurrency, Kak? Oke. Perbandingan antara CBDC dan cryptocurrency sangat penting untuk dipahami. Berikut adalah penjelasan rinci tentang perbedaan dan fakta terkait. 1. CBDC adalah mata uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral, sementara cryptocurrency adalah aset digital terdesentralisasi. 2. CBDC dikendalikan oleh bank sentral, sedangkan cryptocurrency tidak tergantung pada otoritas sentral, seperti bank atau pemerintah. 3. CBDC mencerminkan nilai mata uang fiat, seperti dolar, euro, dan lain-lain, sedangkan cryptocurrency memiliki nilai yang ditentukan oleh sentimen investor, penggunaan, dan minat pengguna. 4. Stabilitas dan regulasi. CBDC dirancang untuk stabilitas dan keamanan dalam sistem keuangan. Bank sentral dapat mengatur dan mengendalikan CBDC, termasuk mengatur suku bunga, persyaratan cadangan, dan aktivitas investasi. Kalau cryptocurrency adalah aset volatil yang cenderung mengalami fluktuasi harga yang signifikan. Mereka tidak diatur dan terdesentralisasi, sehingga nilainya ditentukan oleh faktor pasar dan spekulasi. 5. Jaringan blockchain. CBDC dapat didasarkan pada teknologi blockchain, tetapi tidak selalu demikian. Buku besar terdistribusi dapat menghambat efisiensi dan skalabilitas CBDC, sehingga bank sentral mungkin menggunakan jaringan blockchain pribadi yang diizinkan.
Kalau cryptocurrency, beroperasi di jaringan blockchain publik yang terdesentralisasi. Setiap pengguna memiliki akses ke buku besar yang transparan, dan transaksi dapat diverifikasi oleh jaringan secara kolektif. 6. Adopsi dan perkembangan. Bank sentral di banyak negara sedang melakukan penelitian dan percobaan untuk mengevaluasi kelayakan dan kegunaan CBDC dalam perekonomian mereka. Beberapa negara telah meluncurkan CBDC, sementara yang lain masih dalam tahap pengembangan atau uji coba. Kalau cryptocurrency telah ada dalam bentuk seperti Bitcoin sejak 2009, dan telah menjadi aset investasi yang populer serta digunakan dalam transaksi di beberapa platform dan toko. 7. Amerika Serikat dan CBDC. Saat ini, AS belum memiliki CBDC. Federal Reserve dan cabangnya sedang melakukan penelitian terkait CBDC dan cara implementasinya dalam sistem keuangan AS. Presiden Joe Biden telah memerintahkan pengembangan strategi nasional terkait mata uang digital, menunjukkan minat dalam menjajaki potensi CBDC di masa depan. Perbandingan di atas tadi menyoroti perbedaan fundamental antara CBDC dan cryptocurrency. CBDC dirancang untuk stabilitas dan pengaturan oleh bank sentral, sementara cryptocurrency menawarkan fleksibilitas dan terdesentralisasi. Kedua jenis mata uang digital ini memiliki karakteristik unik, dan akan terus dikembangkan dalam perkembangan teknologi blockchain di masa depan. Emang apa tujuan CBDC, Kak? Di AS dan berbagai negara lain, banyak orang tidak memiliki akses ke layanan keuangan. Pada tahun 2020, sekitar 5% orang dewasa di AS tidak memiliki rekening bank. Selain itu, 13% orang dewasa AS yang memiliki rekening bank menggunakan layanan alternatif yang mahal, seperti wesel, pinjaman gaji, dan layanan pencairan cek. Tujuan utama dari CBDC adalah menyediakan bisnis dan konsumen dengan privasi, transferabilitas, kenyamanan, aksesibilitas, dan keamanan finansial. Selain itu, CBDC juga dapat mengurangi biaya pemeliharaan yang diperlukan oleh sistem keuangan yang kompleks, mengurangi biaya transaksi lintas batas, dan memberikan opsi berbiaya rendah bagi mereka yang saat ini menggunakan metode transfer uang alternatif. CBDC juga akan mengurangi risiko yang terkait dengan penggunaan mata uang digital atau mata uang kripto dalam bentuknya saat ini. Nilai cryptocurrency sangat fluktuatif dan terus berubah-ubah. Volatilitas ini dapat menyebabkan tekanan keuangan yang parah bagi banyak rumah tangga dan memengaruhi stabilitas ekonomi secara keseluruhan. CBDC, yang didukung oleh pemerintah dan dikendalikan oleh bank sentral, akan memberikan sarana pertukaran mata uang digital yang aman bagi rumah tangga, konsumen, dan bisnis. Emang jenis CBDC itu ada berapa, Kak? Terdapat dua jenis CBDC, yaitu CBDC Grosir dan CBDC Retail. CBDC Grosir digunakan oleh lembaga keuangan sebagai pengguna utama, sedangkan CBDC Retail digunakan oleh konsumen dan bisnis. Berikut penjelasan singkatnya. CBDC Grosir. CBDC Grosir serupa dengan menyimpan cadangan di bank sentral. Bank sentral menyediakan rekening kepada lembaga keuangan untuk menyimpan dana atau untuk menyelesaikan transfer antar bank. Bank sentral dapat menggunakan instrumen kebijakan moneter, seperti persyaratan cadangan atau suku bunga saldo cadangan, untuk mempengaruhi pinjaman dan menetapkan suku bunga. CBDC Retail. CBDC Retail adalah mata uang digital yang didukung oleh pemerintah dan digunakan oleh konsumen dan bisnis. CBDC Retail menghilangkan risiko perantara, yaitu risiko bahwa penerbit mata uang digital swasta dapat bangkrut dan mengakibatkan kerugian bagi aset pelanggan. Terdapat dua jenis CBDC Retail yang berbeda dalam cara pengguna individu mengakses dan menggunakan mata uangnya. 1. CBDC Retail berbasis token dapat diakses melalui kunci privat, kunci publik, atau keduanya. Metode validasi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi secara anonim. 2. CBDC Retail berbasis akun memerlukan identifikasi digital untuk mengakses akun. Kesimpulan: CBDC adalah mata uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral, sedangkan cryptocurrency adalah aset digital terdesentralisasi. Perbedaan antara CBDC dan cryptocurrency terletak pada pengendalian, stabilitas, regulasi, dan jaringan blockchain yang digunakan.
CBDC dikendalikan oleh bank sentral dan mencerminkan nilai mata uang fiat. Nilai CBDC terkait dengan mata uang tradisional seperti dolar atau euro. Kalau cryptocurrency, di sisi lain, tidak tergantung pada otoritas sentral dan nilainya ditentukan oleh faktor pasar dan spekulasi. CBDC dirancang untuk stabilitas dan keamanan dalam sistem keuangan, sedangkan cryptocurrency cenderung mengalami fluktuasi harga yang signifikan dan tidak diatur secara terpusat. CBDC dapat menggunakan teknologi blockchain, tetapi biasanya menggunakan jaringan blockchain pribadi yang diizinkan. Kalau cryptocurrency beroperasi di jaringan blockchain publik yang terdesentralisasi. Beberapa negara telah meluncurkan atau sedang mengembangkan CBDC, sementara cryptocurrency telah ada dalam bentuk seperti Bitcoin sejak 2009, dan telah digunakan dalam transaksi di beberapa platform. Tujuan utama CBDC adalah menyediakan bisnis dan konsumen dengan privasi, transferabilitas, kenyamanan, aksesibilitas, dan keamanan finansial. CBDC juga dapat mengurangi biaya pemeliharaan yang diperlukan oleh sistem keuangan yang kompleks dan mengurangi risiko yang terkait dengan cryptocurrency. Terdapat dua jenis CBDC, yaitu CBDC grosir yang digunakan oleh lembaga keuangan dan CBDC retail yang digunakan oleh konsumen dan bisnis. CBDC retail dapat berbasis token atau berbasis akun. Perlu diingat, bahwa informasi ini bersifat umum dan dapat berubah seiring dengan perkembangan terbaru di bidang CBDC dan cryptocurrency. Disarankan untuk selalu merujuk pada sumber resmi dan terkini untuk informasi yang lebih mendetail dan akurat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berbagi pengalaman Anda seputar cryptocurrency, silakan tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.